Mampukah orang lain berinvestasi di Wakatobi dengan regulasi model itu? Kedua, tentang KSP. Penegasan soal KSP ini, saya kebetulan juga adalah alumni pengelola KSP. Ada hal yang memang harus dijelaskan di KSP ini. Saya punya sekitar 8 rekaman pembicaraan ketika proses tender sampai terakhir, di mana proses tender ketika dijelaskan bagaimana model pengelolaannya. Saya yakin teman-teman OPD juga tidak tahu seperti apa konsep pengelolaannya. Untuk mengelola objek Togomowondo itu, kita harus tender dengan persyaratan yang sudah dimintakan itu. Kemarin PT Rendas Pos itu kenapa mau tender di awal? Karena memang dijelaskan bahwa konsep pembayarannya ada 3 tahap. Yang pertama adalah membayar pajak, yang kedua kontribusi tetap, dan ketiga bagi hasil 60-40. Pada penjelasan poin kedua tentang kontribusi tetap, kalau ini bahasa saya salah silahkan tanya di PPK-nya. Namanya Jamudin kalau saya tidak. Kami bertanya, berapa kontribusi tetapnya? 140 juta sekian, hampir mendekati 150. Wih, tinggi sekali. Iya Pak, tapi kan per 5 tahun. Ketika dijelaskan bahwa per 5 tahun, hitungan kita berarti hanya sekitar 30 dong. Maka masuk akal kita membayar 30 per tahun, ditambah dengan kita membagi hasil bersih 60-40, ditambah dengan kita membayar pajak 10%. Ketika keluar kontrak, kita tanya, kenapa ada salah tulis di sini? Di sini ditulis bayar 140 sekian juta itu per tahun. Saya temui saat itu di belakang hotel wisata, penjelasannya salah ketik itu Pak. Itu salah ketik. Tidak mungkin orang mau membayar investasi sebesar itu. Itu salah ketik, tapi biar ditandatangani dulu, nanti baru kita benahi. Setelah itu ditandatangani, nanti kita benahi, dan setelah ditandatangani keluar nota kontraknya, langsung dibagi di pariwisata satunya di daerah, satunya dikasih ke kami. Tidak ada pembenahan. Dan dibilang itu sudah sesuai dengan mekanisme. Sekarang saya tanya, mampukah orang lain berinvestasi di Wakatobi dengan regulasi model itu? Bayangkan, untuk menyewa Togomowondo, orang-orang harus membayar 140 juta rupiah setiap tahun. Kemudian ketika dia untung, dia harus bayar 100 juta lebih. Setelah itu, kalau masih ada uangnya sisanya dari penghasilannya 60-40, dia harus kasih 40% lagi ke daerah. Dan setiap bulan dia akan bayar pajak 10% dari penjualannya. Saya kasih simulasi Pak. Kalau pendapatan kita adalah 300 juta dalam 1 tahun, maka kita buang 10%, 30 juta untuk pajak daerah. Tinggal berapa kita punya? Tinggal sekitar 270. Setelah 270 itu kita harus buka 150 juta untuk kontribusi tetap. Kita buka 150 juta tambah 30 juta berarti sudah 180. Berarti tinggal 120. 120 itu kita harus bagi 60 untuk kita, 40 untuk daerah. Otomatis dari 100 lebih kita hanya dapat 40. 300 juta kalau kita punya pendapatan, kita hanya akan punya perolehan dalam ujung tahun 40 juta. Siapa yang mau ke Wakatobi dengan konsep investasi model ini? Kami punya grup 3. Isinya adalah Dapur Maritim, Barakati, dan PT Rendas Pos saat itu. Dan kami bersepakat tiga-tiganya bahwa ini luar biasa, kita mati ini. Nah, inilah yang saya ingin tanyakan. Konsep model ini bagaimana modelnya? Ditambah dengan dalam kontrak tentang pengembangan kepariwisataan itu dibebankan bahwa kalau ada kasus yang dihubungkan dengan daerah menjadi kasus bencana nasional itu akan dipertimbangkan. Itu udah dipakai pasal itu. Pada akhirnya kita akan tetap membayar normal walaupun itu COVID. Sehingga jangankan hanya 3, kita bangun nanti akan ada Onemelangka yang di KSP kan hancur itu Onemelangka pada akhirnya. Siapa orang Binongko kasihan yang punya kemampuan begitu? Nanti akan ada Yoro. Siapa orang Binongko yang punya kemampuan itu? Pada akhirnya semua orang luar. Kalau kita mau pakai orang lokal, maka konsepnya harus kita ringankan. Ini kira-kira yang harus menjadi evaluasi kita semua kepada kita semua. Model pengelolaan aset kita itu benar-benar harus terukur. Kita tidak hanya sekedar bangun, lihat, hentikan begitu saja. Karena kalau begitu modelnya, waduh, bahaya itu. Wakatobi ini akan menjadi gudang gedung-gedung tua.